Aquila dan Priscilla. Oh ya, Aquila dan Ya, Priscilla. satu pasangan ini menjadi catatan yang Alkitab tidak mencatat masa lalunya, Alkitab tidak mencatat bagaimana masa memulai kehidupan keluarganya, memang tidak disebutkan. Tapi Alkitab mencatat bahwa kedua orang ini, satu keluarga ini, Aquila dan Priscilla adalah keluarga yang setia melayani Tuhan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, kita diberkati oleh Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam acara Bisik, Bincang-Bincang Asik. Ya, masih bersama dengan saya, Aprilianto Silitonga, akan menemani waktu kita semua ke depan, dan harapan saya kita semua diberkati dengan acara ini. Dan tema hari ini saya akan memberikan satu tema adalah keluarga yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah akan bertanya-tanya, bagaimana keluarga yang tidak bercela di hadapan Tuhan itu? Dan bagaimana harus kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan itu? Sudah bersama dengan saya, Bapak Pendeta Hari Wahyudi, yang akan menemani kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di hari ini. Selamat datang Bapak Pendeta Hari Wahyudi. Terima kasih Pak April, yang pada kesempatan ini juga boleh memberikan kesempatan untuk saya boleh hadir dalam acara Bincang-Bincang Asik. Ya, terima kasih Pak Hari. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan kita sharing bersama tentang tema kita hari ini, saya akan mengajak kita untuk berdoa. Kita memohon Roh Kudus menuntun kita dalam pembicaraan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih kami bersama untuk hadir memberkati Bapak Ibu dan Saudara penonton yang ada di rumah. Dan kami mohon supaya sharing kami, pembicaraan kami hari ini banyak memberkati kami semua yang menonton tayangan ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pemirsa yang ada di rumah, kita mulai dengan pertanyaan ya. Sepertinya ada penasaran apa yang terjadi dengan keluarga yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Mari kita tanya langsung kepada narasumber kita. Pak Hari Wahyudi, saya mau bertanya ini. Menurut Pak Hari, itu apa yang dimaksud dengan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan? Ya, baik. Tema Bincang-Bincang Asik ini menjadi tema yang saya pikir ini banyak orang akan bertanya-tanya. Tema yang akan mendatangkan pertanyaan, mungkinkah untuk orang itu hidup tidak bercela? Ya. Mungkinkah keluarga itu keluarga yang tidak bercela? Itu mendatangkan satu pertanyaan. Apalagi kalau kita melihat kepada arti tidak bercela itu sendiri. Ya. Arti tidak bercela berbicara kepada kesempurnaan. Arti tidak bercela berarti tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat. Maka 100% itu memaknai kepada tidak bercela. Nah, ini menjadi melihat tadi tema kita sesuatu yang mendatangkan banyak pertanyaan. Mungkinkah keluarga itu tidak bercela? Nah, ini yang menjadi diskusi perbincangan kita pada kesempatan ini. Menarik sekali. Wah, luar biasa Pak Hari. Jadi memang kalau kita berbicara tentang arti dari hidup tidak bercela di hadapan Tuhan itu mengarah kepada kesempurnaan ya. Iya, kalau kita melihat kepada tak bercela harusnya sempurna. Sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kesalahan. Itu iya. Berbicara ya tidak bercela. Tidak bercela, iya. Sempurna. Nah, pemirsa, tidak bercela yang dimaksud adalah menuju kepada kesempurnaan. Nah, mari kita menuju kepada kesempurnaan untuk hidup dalam berkeluarga di hadapan Tuhan. Pak Hari, ini masih merupakan suatu tanda tanya ini. Kira-kira adakah di dalam Alkitab tokoh keluarga yang tidak bercela di hadapan Tuhan?
Ya, tokoh-tokoh kalau kita melihat, kita mengingat Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman. Iya. Dicatat nilai imannya ya. Wow. Tentunya kalau kita berbicara orang yang menjadi bapak orang beriman itu adalah yang sempurna gitu. Tapi ternyata juga pernah mengalami kegagalan juga ketika bersama dengan keluarga di situ gitu ya. Tapi Alkitab mencatat berbicara satu tokoh adalah Nuh. Nuh ya. Nuh dicatat adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Nah, ternyata ada juga gitu loh, sesuatu yang rasanya tidak mungkin orang itu akan hidup sempurna gitu ya. Tapi Alkitab mencatat itu. Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah orang yang hidup tidak bercela. Tidak bercela ya. Ya. Nah, itu artinya memang kedapatan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Luar biasa ya. Itu satu tokoh muncul. Daud juga dikatakan demikian juga. Mazmur juga mengungkapkan itu. Daud mengakui, aku hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan dia mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan. Itu dilakukan oleh Daud. Nah, itu sama juga. Tetapi kita melihat juga hidupnya juga pernah mengalami kegagalan juga. Ada juga celahnya dalam hidupnya. Iya. Setidaknya itu juga menjadi catatan. Meskipun kita harus juga melihat ada catatan kegagalan, tapi dia juga mengalami satu pertobatan. Akhirnya dia menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ternyata mengalami juga di situ. Jadi hidupnya kita masih dapatkan bahwa kata sempurna di dalamnya juga tetap mengalami juga. Ada kegagalan. Tetap mengalami kegagalan. Iya, ada juga kegagalan. Tapi satu tokoh atau satu keluarga yang saya melihat di Alkitab menarik sebenarnya, karena tokoh keluarga ini adalah keluarga yang catatan menuliskan di situ satu pasangan keluarga, Aquila dan Priscilla. Oh ya, Aquila dan Ya, Priscilla. satu pasangan ini menjadi catatan yang Alkitab tidak mencatat masa lalunya, Alkitab tidak mencatat bagaimana masa memulai kehidupan keluarganya, memang tidak disebutkan. Tapi Alkitab mencatat bahwa kedua orang ini, satu keluarga ini, Aquila dan Priscilla adalah keluarga yang setia melayani Tuhan. Keluarga yang dicatat bersama-sama mereka melayani Tuhan, termasuk bersama dengan rekan yang lainnya, Paulus, Apolos, mereka bersama. Mereka berduaan terus melayani Tuhan, bersama keluarga melayani Tuhan. Tapi Alkitab juga mencatat keluarga ini juga memiliki pekerjaan. Secara finansial mereka bekerja sebagai tukang tenda. Tapi mereka melayani. Ini catatan saya melihat satu keluarga yang di Alkitab dicatat ternyata tidak dicatat dari sisi celahnya. Tapi dicatat bagaimana keluarga ini hidup bersama, dalam kebersamaan mereka berdua di tengah-tengah keluarga, tapi mereka juga dicatat kebersamaannya dalam pelayanan. Wah, itu luar biasa keluarga ini. Dan catatan yang ada dalam sejarah gereja, keluarga ini memang pada akhirnya dicatat mereka menjadi martir bersama. Dua-duanya mereka martir di tengah-tengah pelayanan dalam menjalani bersama dengan keluarga. Nah, itu kalau saya melihat kembali berbicara keluarga yang tidak bercela, sesuatu yang memang mungkin kita tidak melihatnya ada, tapi memang pengalaman sejarah Alkitab mencatat bahwa ada keluarga-keluarga yang memang seperti Aquila dan Priscilla, mereka juga bisa melayani bersama dan dengan keluarganya. Nah, itu keluarga saya lihat. Kira-kira seperti itu. Ya, makasih Pak Hari. Ternyata dalam Alkitab banyak sekali ya tokoh-tokoh keluarga yang dijadikan teladan untuk kita bisa panuti. Nuh seperti
Aquila dan Priscilla itu juga ya. Ya, kita tetap belajar dari mereka, dari tokoh-tokoh ini untuk konteks kehidupan kita tentunya di sini. Iya. Lalu kalau hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, menurut Pak Hari, mengapa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan? Ya, sesuatu yang berat ya. Artinya untuk kita sekarang ini tuntutan bagaimana untuk hidup tidak bercela itu kan sesuatu yang berat. Gitu. Tapi ya kenapa kita harus juga hidup? Kita harus hidup dengan untuk tidak bercela. Tidak bercela. Ya, kita hidup dalam prinsip kebenaran firman Allah. Jadi Alkitab yang mencatat itu Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan untuk kita hidup tidak bercela. Perintah ya. Perintah Kejadian yang harus 17 itu mencatat. Akulah Tuhan. Memang berbicara karena dia Tuhan. Kalian harus hidup tidak bercela. Nah, kita ingat lagi tentunya dalam konteks kekudusan Allah. Ya, maka kita juga dituntut untuk hidup kudus. Allah meminta untuk kita hidup dalam kekudusan itu. Karena dia kudus, maka kita juga harus hidup dalam kita harus dalam itu perintah Allah. Memang perintah yang harus kita laksanakan ya. Paulus pun sama. Paulus juga menyampaikan berbicara untuk hidup tidak bercela. Dalam surat 1 Timotius di situ juga mencatat bahwa sampai kapan kita harus hidup tidak bercela? Paulus memberikan satu perintah sampai Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itulah batasnya. Jadi kenapa kita harus hidup tidak bercela? Karena memang Allah yang memerintahkan. Sampai kapan kita harus hidup tidak bercela? Iya. Sampai akhir hidup kita. Karena sampai Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya. Ya, itulah tantangan untuk kita. Iya. Memang kita harus bertanggung jawab ya dengan hidup kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Di akhirnya nanti kita akan mendapatkan suatu penghakiman. Ya. Sampai mahkota itu diberikan. Wow, luar biasa. Ya. Pak Hari, saya mau bertanya ini. Kira-kira menurut Pak Hari, faktor-faktor apa saja yang terjadi kepada keluarga yang bercela ini? Itu sesuatu yang luas, saya pikir. Luas ya? Iya, masing-masing keluarga pasti akan berhadapan dengan konteks keluarga itu ya. Artinya kalau kita melihat pengalaman-pengalaman kegagalan, Daud gagal juga karena dirinya sendiri juga. Ya, artinya melalui dirinya sendiri mengalami. Tapi kita berhadapan dengan banyak hal yang menjadikan untuk seseorang atau keluarga itu akhirnya hidup tidak bercela karena ya saya melihat cintanya mulai pudar. Itu juga menjadi awal sebenarnya. Cinta yang mulai pudar. Saya mau mulai dari situ. Saya mau mulai bagaimana cinta yang mulai pudar yang pada akhirnya mulai mundur, mulai ada jarak, mulai sedikit udahlah kamu, aku, itu juga mulai menjadi awal sebenarnya ya. Menjadi awal bagaimana akhirnya dia mulai sulit, mungkin juga berkembang menjadi tidak bisa menerima. Kalau masa pacaran kan tentunya sempurna ya, pasangan itu seperti malaikat sudah gitu. Tapi pada akhirnya ketika masuk keluarga ada juga yang mengalami. Pada akhirnya, aduh saya tidak bisa menerima karakter istri saya tidak bisa menerima karakter suami saya. Itu bisa menjadi pemicu untuk akhirnya ya dia mulai untuk tidak bercela. Itu akhirnya dia menjadi pemicu untuk dia hidup bercela di hadapan Tuhan tentunya. Itu secara emosional ada di dalamnya. Yang utama ya tidak lagi takut akan Tuhan. Tidak lagi takut akan Tuhan, dia mulai meragukan kuasa Tuhan. Dia mulai meragukan kuasa Tuhan, itu juga menjadi pemicu juga. Akhirnya untuk ragu, iyakah, benarkah? Akhirnya hidup tidak benar karena mengusaha dengan dirinya sendiri. Gitu. Itu juga menjadi pemicu.
Faktor ekonomi juga bisa menjadi masalah. Faktor ekonomi, faktor keamanan, tekanan-tekanan dalam kehidupan keluarga. Ya, mempengaruhi ya. Mempengaruhi untuk seseorang itu akhirnya mengambil keputusan atau sikap hidup yang tanpa disadari, bahkan awalnya ya. Pada awalnya tanpa disadari, yang akhirnya ya sedikit kaget ketika kenapa aku harus jauh seperti ini. Nah, kira-kira saya lihat pemicu untuk kita melihat apa yang menjadi penyebab untuk hidup tidak bercela, itu yang saya boleh melihatnya. Berarti memang hal utama itu memang karena mereka tidak takut akan Tuhan. Ya. Kehilangan cinta, kasih, sehingga pada akhirnya lambat laun bisa berkembang menjadi hidup tidak benar. Tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Itu faktornya ya Pak Hari ya. Faktor untuk kalau kita lihat di situ. Lalu menurut Pak Hari, kira-kira bagaimana cara untuk membawa keluarga supaya keluarga ini hidup tidak bercela di hadapan Tuhan? Bagaimana cara membawa itu? Saya ingat satu tokoh Ayub. Ayub ya? Ayub. Saya pikir itu menjadi salah satu contoh ya. Nanti kita lihat yang lain. Ayub itu dalam tantangan hidupnya yang sulit, saya ingat bagian awal Ayub, dia selalu memberikan persembahan korban kepada Allah. Iya, iya. Ada satu kekhawatiran, jangan-jangan anakku sudah hidup tidak benar. Tidak benar. Nah, itu menjadi langkah awal, saya pikir. Langkah awal, prinsip yang dimiliki oleh Ayub itu yang kita pegang. Hidup takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Kuncinya. Kunci untuk hidup tidak bercela harus memiliki sikap hati hidup takut akan Tuhan. Nah, kita lihat pengalaman Ayub, memang keluarganya juga mengalami tantangan yang sangat berat. Iya. Sangat tantangan berat, termasuk dia berhadapan dengan istrinya sendiri. Itu sesuatu tantangan. Tapi bagaimana kita membawa untuk hidup tidak bercela? Ayub bisa menjadi satu contoh. Satu contoh teladan ya. Satu contoh dimulai dengan takut akan Tuhan. Itu yang utama memang. Yang berikutnya saya lihat membangun cinta tadi. Nah, semakin hari dalam kehidupan berkeluarga, semakin bertambah usia, semakin mengenal, seharusnya semakin mencintai pasangan. Semakin mencintai pasangan. Ini bisa diwujudkan dengan menerima pasangan. Ada kekurangannya, ada kelebihannya tentunya. Harus bisa menerima. Saling menerima ya. Sebagai wujud kasihnya. Saling mengampuni. Saling mengampuni. Ya. Saling mengampuni. Pasti ada rasa sakit hati, rasa kecewa, tapi harus bisa mengampuni. Sehingga dengan wujud kasih inilah sebenarnya keluarga itu akan bertahan tentunya. Akan bertahan, akhirnya apa? Bisa membawa hidup mereka tidak bercela. Dan itu diperlukan faktor lain, keterbukaan. Nah, keterbukaan ini seringkali menjadi faktor yang itu tadi, kalau kita membahas awal berbicara, kadang kita tidak menyadari. Baru setelah lebih jauh, masalah itu lebih besar, baru oh iya ya ternyata ada permasalahan. Nah, keterbukaan dari awal di antara pasangan, di dalam keluarga itu harus menjadi bagian yang dilatih dalam setiap pergumulan. Nah, sehingga tidak lagi akan tertutup dan bisa saling menolong, bisa saling mengingatkan di antara pasangan itu. Itu menjadi rahasia yang saya pikir bisa kita bawa untuk membawa bagaimana kita bisa mencegah, bagaimana kita membawa keluarga untuk supaya tidak bercela. Kita mengantisipasi kemungkinan celah-celah yang bisa membawa untuk kita tidak bercela itu, untuk hidup bercela, kita antisipasi mana yang membawa kita gagal. Dimulai dengan saling mengingatkan, membangun keharmonisan di keluarga itu.
Iya. Nah, maka kita akan bisa melihat pengalaman meneladani juga tadi Aquila Priscilla Iya. bisa sangat harmonis di tengah-tengah Iya. keluarganya, kemudian dia bisa melayani bersama, gitu. Termasuk masalah tanggung jawab di tengah-tengah keluarga sebagai kepala keluarga yang secara umum itu menjadi tulang punggung di tengah-tengah keluarga ya untuk ekonomi. Tapi kan saat ini dalam konteks dunia sekarang ini bukan hanya suami, seringkali dua-duanya yang juga boleh bekerja. Dalam konteks itu tadi tetap ada keterbukaan, bisa mengerti, itu menjaga diri. Prinsip utamanya tadi takut akan Tuhan. Iya. Takut akan Tuhan. Itu yang kita bisa upayakan ya. Untuk membangun kehidupan keluarga itu yang tidak bercela di hadapan Tuhan ya. Iya. Pak Hari, dalam perjanjian baru, apakah Tuhan Yesus pernah mengajarkan tentang bagaimana membawa keluarga yang takut akan Tuhan, tidak bercela? Ya, kalau kita melihat kepada Tuhan Yesus, memang Yesus itu memberitakan, Alkitab mencatat, memberitakan kerajaan Allah. Iya. Yesus datang memberitakan kerajaan Allah, yang utama membawa orang percaya. Iya. Kita menangkapnya seperti itu. Kalau kita mau bandingkan mungkin dengan Rasul Paulus, Rasul yang lain, Petrus, Yohanes, mereka sudah berhadapan dengan konteks ada jemaat. Iya. Konteks ada jemaat, konteks sudah dengan segala permasalahan real kehidupan sehari-hari kita ini dibawa, sehingga ada masalah perceraian, bagaimana pergumulan iman, bagaimana menghadapi suami istri. Paulus banyak membahas langsung, artinya yang memang kamu harus mengasihi istri, kamu harus menghormati suami, kamu harus tunduk. Secara konteks langsung memang bertemu itu. Tapi ketika kita melihat kepada Tuhan Yesus dengan misi keselamatan yang dikerjakan, memang berita kerajaan Allah itu disampaikan. Nah, yang perlu kita lihat bahwa misi Yesus ini membawa orang percaya. Misi Yesus adalah membawa satu tatanan kehidupan yang baru. Iya, iya. Nah, ini kita melihat itu satu etika yang baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus, yaitu etika kerajaan Allah. Maka sekalipun tidak dalam mendetail seperti saya contohkan tadi Rasul Paulus dengan segala pergumulan keluarga, memang benar-benar real satu demi satu masalah yang dihadapi di tengah-tengah jemaatnya. Tapi Yesus tetap mengajarkan itu. Prinsip hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dia melihat kepada keseimbangan. Contohnya ketika dia menghadapi pencobaan. Yesus juga ingatkan, mengutip perjanjian lama juga langsung dibawa kepada manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja. Melainkan juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ada keseimbangan. Ada masalah lahiriah juga diperlukan, tapi ingat bukan hanya itu. Juga berbicara firman Allah. Hidup dengan kebenaran firman Allah. Prinsip etika kerajaan Allah dipakai. Masalah perzinahan, hidup dalam kekudusan juga dibawa. Matius pasal 19, Yesus juga mengajarkan berbicara tentang masalah perceraian. Berbicara masalah kehidupan untuk hidup kudus dalam keluarga. Nah, artinya bahwa Yesus mengajarkan itu. Mengajarkan untuk hidup tidak bercela. Itu konteks kalau kita melihat kepada Yesus. Jadi prinsip itu tetap ada. Prinsip hidup dalam kekudusan. Tetap prinsip Yesus dalam mengajarkan etika kerajaan Allah. Itu yang dipakai sebenarnya. Berarti Tuhan Yesus mengajarkan itu ya Pak Arya, tentang kekudusan hidup, tidak bercela di hadapan Tuhan. Memang itulah etika kerajaan Allah. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Ya, terakhir Pak Hari, apakah ada wejangan yang bisa disampaikan untuk pemirsa di rumah supaya kita semua diberkati melalui tema keluarga
Kristen yang tidak bercela di hadapan Tuhan? Mari silahkan Pak Hari. Ya, ini sesuatu yang tadi di awal kita bicara, sesuatu yang sangat berat sebenarnya untuk hidup tidak bercela. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat sulit sebenarnya. Tapi kita belajar dari kebenaran firman Allah, tentunya kita belajar dari etika kerajaan Allah. Prinsip kebenaran firman Allah ini menjadi dasar tentunya. Menjadi dasar, dan kita perlu ingat waktu kita panjang. Waktu kita tidak tahu kedatangan Kristus kedua kali. Iya. Tuntutan hidup dalam kekudusan, hidup tidak bercela itu sepanjang hidup kita. Bagaimana kita bersama di tengah-tengah keluarga kita menjalani kehidupan keluarga untuk kita tidak bercela di hadapan Tuhan. Tentu kita berjuang. Kita harus berjuang. Satu prinsip dasar kita harus tanamkan kepada seluruh pemirsa dan kita semua, hidup takut akan Tuhan. Itu prinsip utama. Harus kita miliki. Kita belajar dari Ayub. Apapun yang terjadi, prinsip hidup takut akan Tuhan dia pegang dan dia jalani itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya melihatnya, mari kita menjaga saling mengasihi. Perjalanan hidup kita, perjalanan keluarga kita, semakin berjalannya waktu, kiranya kita semakin mengasihi pasangan kita. Kita semakin mengasihi keluarga kita, bukan semakin jauh, tapi semakin mengasihi. Dan prinsip yang ketiga, keterbukaan. Mari kita terbuka di tengah-tengah keluarga kita. Kita belajar terbuka bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak. Kita belajar terbuka. Nah, ini akan menolong kita, akan menolong untuk kita tidak jatuh kepada kata tidak bercela. Tidak bercela. Itu akan menolong kita, karena kita saling mengawasi, kita saling mengingatkan. Dan satu bagian penting sebenarnya, tadi kita tidak bahas itu, harus komitmen terhadap pernikahan. Masih ingat janji pernikahan, kita harus ingat itu. Kita harus komit itu. Komit terhadap pernikahan. Itu penting sekali. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi pergumulan, ingat lagi menerima dalam suka dan duka. Itu menjadi komit yang penting juga untuk kita ingat menjalani kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Itu saya pikir yang saya bisa bagikan, yang kita bisa share bersama dalam bincang-bincang kita kali ini. Ya, terima kasih Pak Hari. Jadi kesimpulannya ada 4 hal yang perlu kita pahami ya, kita perlu pelajari dari narasumber kita. Keluarga yang tidak bercela di hadapan Tuhan, yang pertama, inti dari semuanya harus takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mencintai keluarga. Sudahkah kita mencintai keluarga kita? Yang ketiga, saling terbuka. Harus ada keterbukaan satu dengan yang lain untuk menjadi keluarga yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Kejujuran. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudara pemirsa, jangan lupa janji pernikahan. Suka duka kita nikmati bersama dalam satu pasangan suami istri. Nah, itu pembahasan kita di hari ini. Kita boleh mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kemurahan, anugerah yang baik untuk kita. Sampai hari ini kita bisa sharing bersama tentang keluarga yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada Pak Pendeta Hari Wahyudi boleh bersama dengan kami dan hadir sebagai narasumber di acara Bisik Bincang-Bincang Asik kita hari ini. Baik, terima kasih juga Pak April dan pemirsa sekalian, kesempatan dalam bincang-bincang kita ini. Kiranya bincang-bincang singkat ini juga boleh membawa kehidupan keluarga kita untuk terus berkenan di hadapan Tuhan, untuk kita boleh persembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Hari, dan bagi
Pemirsa yang ada di rumah yang ingin didoakan melalui pergumulan masing-masing, mari silahkan hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini supaya dapat menghubungi, dan kita akan memberikan satu jalan keluar untuk pemirsa, dan kita doakan supaya Tuhan melepaskan segala masalah yang terjadi dalam keluarga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Akhirnya kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup, saya akan mengajak kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk sharing kami bersama dengan Pendeta Hari Wahyudi yang boleh menyampaikan materi yang sangat indah. Keluarga yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang kami dapatkan. Terima kasih Tuhan melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada Pak Hari dan kami semua, sehingga kami boleh mengerti tentang hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk sharing kami hari ini. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom.